Kalian merasa nggak kalau hidup kalian itu berubah drastis setelah spiritual awakening? Beberapa dari kalian mungkin merasakan hidup jadi berubah drastis setelah mengalami kebangkitan spiritual. Bahkan ada yang perubahannya sampai 180 derajat. Sekarang jadi bisa baca energi orang, jadi sensitif sama situasi, jadi tahu sesuatu sebelum kejadian, mendadak bisa telepati, intuisi jadi semakin kencang, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman mistis lainnya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang merasa perubahan ini aneh, karena rasanya kehidupan memang seperti berubah drastis dibandingkan dengan dulu. Kalian seperti terlahir menjadi pribadi baru yang berbeda, bisa dikatakan sekarang menjadi versi yang lebih upgrade. Bahkan perubahan itu beberapa nampak seperti tidak masuk akal. Banyak pola pikir yang berubah dan banyak hal-hal supernatural yang kini menjadi biasa untuk dialami. Padahal dulu hal-hal seperti ini nampak sangat mustahil atau bahkan dikatakan hanya mistis atau klinik belaka. Ini kita yang berubah menjadi sakti ataukah memang sejatinya manusia itu memang seperti ini? Nah, kita akan bahas hal ini lebih lengkap dalam konten kali ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, simak dulu informasi penting berikut ini. Banyak orang bertanya, apa sih yang harus dilakukan jika mengalami kebangkitan spiritual? Kemana arahnya kebangkitan spiritual yang dialami? Apa yang harus dilakukan saat kebangkitan spiritual terjadi? Dan apa yang akan terjadi dalam hidup sih setelah mengalami kebangkitan spiritual? Apa bedanya spiritual dengan supranatural? Semua jawaban dari pertanyaan ini sudah saya bahas dalam online course yang berjudul Kebangkitan Spiritual dan Penyembuhan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan tutorial meditasi dan beberapa hipnoterapi yang sangat berguna untuk proses spiritual kalian. Sehingga nanti harapannya kita bisa cepat menemukan kembali jati diri kita yang sesungguhnya, yakni sebagai makhluk spiritual yang berkesadaran. Untuk mengikuti online course-nya, silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Atau kalian juga bisa hubungi nomor WhatsApp di deskripsi untuk mendaftar secara manual. Online course ini belum tentu akan ada terus, jadi mumpung masih ada, yuk buruan ikuti online course-nya dan rasakan dampak positif dari meditasi dan hipnoterapi yang ada di dalamnya. Saya tunggu kalian di online course ya. Setelah kebangkitan spiritual terjadi, hidup manusia akan berubah. Kalian sekarang jadi punya cara pandang hidup yang berbeda. Kalian jadi punya point of view yang lebih luas dan mendadak menjadi lebih bijaksana. Kalian mendadak jadi lebih bisa bersyukur dan mengambil hikmah dari sebuah peristiwa. Mendadak jadi bisa clairvoyant atau bisa melihat hal lain secara jelas. Bahkan hal-hal yang luput dari pandangan manusia biasa sekalipun sekarang bisa dilihat dengan baik dan clear sekali. Bahkan ada yang jadi terkesan mistis. Mendadak sekarang bisa telepati, mendadak sekarang jadi tahu di masa depan akan terjadi hal apa, padahal orang lain nggak kepikiran ke arah sana, mendadak bisa telepati, bahkan telepati menjadi hal yang biasa mungkin. Atau bahkan ada yang sampai bisa membaca energi orang lain, dan bisa langsung menentukan apakah orang ini baik atau jahat hanya dengan melihat wajahnya secara sekilas saja. Di zaman dulu, kemampuan-kemampuan seperti ini hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang sudah tinggi tingkatan spiritualnya. Biasanya mereka ini adalah murid-murid komunitas atau sekte spiritual tingkat tinggi yang sudah bisa digolongkan sebagai orang-orang suci. Atau kalau tidak, dulu mereka tergolong sebagai guru spiritual di zamannya yang mengajarkan spiritualitas dan kebijaksanaan kepada masyarakat sehingga dijuluki sebagai orang pintar. Di milenium kedua ini, jumlah orang-orang yang seperti ini akan semakin meningkat. Bahkan mungkin sudah banyak di antara kalian yang menyimak konten ini ternyata sudah mengalami beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Nah, kalau kalian mengalami hal-hal yang menakjubkan tadi, jangan bingung karena sejatinya memang seperti itulah kemampuan manusia yang sesungguhnya. Semakin tinggi level kesadaran manusia, maka semakin banyak pula kemampuan supernatural yang dulu dianggap sakti atau mistis, sekarang semakin terbuka. Dan kebangkitan spiritual sebenarnya bukanlah sesuatu yang spesial.
Pada hakikatnya, yang mengalami kebangkitan spiritual pun sebenarnya bukanlah orang-orang pilihan. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, kebangkitan spiritual itu adalah sesuatu yang potensial yang dialami oleh siapa saja. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih kehidupan kita selalu berubah 180 derajat setelah kebangkitan spiritual? Kenapa setelah kebangkitan, kita yang dulu biasa-biasa saja sekarang menjadi supernatural? Kenapa kita yang dulu materialistis sekarang jadi lebih spiritual? Kenapa kita yang dulu cuek sekarang jadi lebih peka? Itu semua ada kaitannya dengan kinerja otak. Pada dasarnya, otak dan tubuh manusia itu sudah sakti mandraguna tanpa kalian sadari. Pada dasarnya, otak kalian itu peka, sensitif, mampu berpikir di luar kotak, mampu berpikir lintas dimensi, dan bahkan mampu menciptakan fenomena-fenomena mistis itu sendiri. Bahkan, kejahatan menggunakan voodoo atau santet pun sebenarnya menyerang bagian otak, sehingga korbannya menjadi lumpuh dan akhirnya bisa meninggal dunia sendiri. Otak manusia itu sangat canggih. Saking canggihnya, dia sampai memiliki beberapa dimensi pikiran yang sangat powerful bagi kehidupan. Inilah yang oleh orang-orang spiritual zaman dulu sering dikatakan sebagai dimensi alam yang berbeda. Kita, saat kita sadar dan terbangun, kita berada dalam dimensi pikiran sadar, yang ternyata jumlahnya sangat terbatas. Hanya mempengaruhi 10-20% kehidupan kita. Sisanya dipengaruhi oleh kinerja pikiran bawah sadar atau subconscious mind. 80-90% realita manusia dipengaruhi oleh dimensi pikiran ini. Bahkan ini pun mampu mempengaruhi kinerja pikiran tak sadar atau unconscious mind yang menggerakkan segala sistem tubuh secara autopilot. Sistem autopilot ini sudah bekerja secara tidak manusia sadari. Dulu, sebelum kebangkitan spiritual, manusia cenderung tidak menyadari yang tidak disadari ini, atau pikiran bawah sadar dan pikiran tak sadar. Sekarang, setelah kebangkitan spiritual terjadi, seiring dengan semakin terbukanya kesadaran diri sejati, maka pikiran-pikiran tak sadar ini mulai manusia notice dan mulai disadari. Dari sinilah sebenarnya awal mula perubahan drastis dalam hidup itu terjadi. Pikiran bawah sadar atau subconscious mind ini adalah kunci menuju banyaknya keajaiban hidup dan fenomena-fenomena mistis lainnya. Dan setiap kali otak manusia mempelajari sesuatu, dia akan menyimpannya sebagai memori dalam pikiran bawah sadar yang bisa diakses sewaktu-waktu. Memori-memori ini membawa kesan dan pelajaran penting bagi hidup, dan inilah yang membantu manusia bertumbuh secara spiritual. Inilah ajaibnya otak manusia. Makanya tidak heran dalam beberapa agama, manusia dijadikan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi yang mengemban fungsi sebagai pemimpin dan penata bumi. Bahkan dalam spiritual Jawa sekalipun, tugas manusia pun sering digambarkan dalam filosofi memimpin, mengelola, dan merawat bumi dalam filosofi Hamemayu Hayuning Bawono. Artinya, tugas manusia adalah untuk merawat dan memperindah bumi yang sebenarnya memang sudah indah, agar semakin selaras dan semakin harmoni lagi. Fungsi kepemimpinan ini tidak dibebankan kepada hewan, karena manusia punya otak yang sangat luar biasa, sekaligus punya bagian otak yang sangat berfungsi untuk berpikir bijaksana. Bagian otak ini adalah neokorteks. Otak yang setidaknya 75% isinya adalah cairan yang kental seperti telur setengah matang, terdiri dari 100 miliar sel saraf atau neuron yang tersusun rapi dan tersuspensi dalam lingkungan yang cair. Setiap sel saraf atau neuron itu elastis dan bercabang dengan akar yang tersambung dengan sel-sel saraf lainnya. Neokorteks sebagai otak manusia yang memungkinkan manusia untuk berpikir dan bertumbuh bijaksana memiliki setidaknya 10.000 hingga 40.000 koneksi neuron. Semakin manusia bertumbuh secara spiritual, maka koneksi neuron semakin bertambah dan manusia menjadi semakin supernatural. Supernatural bukanlah menjadi sakti karena memiliki kodam atau jin pendamping, tapi manusia menjadi supernatural karena kalian menjadi lebih cerdas dan bijaksana. Inilah kesaktian yang sesungguhnya. Setiap neuron ini adalah sebuah biokomputer yang sangat canggih, dengan lebih dari 60 MB RAM. Ia mampu memproses data dalam jumlah yang besar, bahkan hingga ratusan ribu fungsi per detik. Itulah kenapa pikiran bawah sadar atau subconscious mind kalian begitu powerful dan multitasking. Bahkan otak kalian pun bisa menyadari getaran-getaran cahaya dan getaran informasi yang tak kasat mata. Lalu kemudian menerjemahkannya sebagai wahyu, pencerahan, ilham, wangsit, atau bahkan kalian merasa ini sebagai bimbingan dari malaikat, dewa, atau leluhur pendamping.
Ini bukanlah mistis, ini adalah kemampuan alami otak yang selama ini tidak kalian sadari. Dan ini juga bukan halu, ini adalah realita. Ketika kita mempelajari hal-hal baru atau mengalami pengalaman-pengalaman baru, maka neuron-neuron di otak ini akan membentuk koneksi-koneksi baru. Ini memunculkan kecerdasan-kecerdasan baru bagi manusia, sebab setiap koneksi baru memungkinkan terjadinya pertukaran informasi elektrokimiawi satu sama lain. Kita menyebut koneksi antar neuron ini sebagai koneksi sinaptik atau sinaps. Setiap kali koneksi antar neuron terjadi, maka pikiran juga membuat otak memproduksi campuran berbagai zat kimia atau senyawa protein yang menjadi penghantar pesan yang disebut neurotransmitter. Inilah yang kita sebut sebagai hormon serotonin, oksitosin, dopamin, asetilkolin, dan masih banyak lagi. Mereka inilah yang berperan penting dalam membentuk realita kita. Merekalah yang membuat kita bisa mewujudkan sendiri manifestasi kita. Merekalah yang membuat kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Merekalah yang membuat kita bisa terlepas dari karma-karma buruk. Mereka juga yang memungkinkan kita untuk membentuk DNA-DNA baru yang mengubah hidup menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saat manusia mengalami kebangkitan spiritual, manusia akan didahului dengan pengalaman transenden. Ini adalah keadaan di mana manusia akhirnya berhenti untuk melawan keadaan, berhenti untuk melekat pada sesuatu dan mulai pasrah serta melepaskan. Saat transenden ini terjadi pelepasan emosi yang sangat besar, sehingga manusia pun mengalami titik nol, kondisi di mana manusia tidak lagi mau merasa dan memikirkan apapun. Rasanya itu suwung kosong, tapi justru dari kekosongan inilah isi yang sesungguhnya terletak di sini. Saat manusia berada di titik nol, pikiran dan perasaannya mengendap. Hanya ada kesadaran sejati yang mengamati segalanya dalam diam. Segalanya tampak netral dan apa adanya. Dari sini, kesadaran sejati mulai bisa mencerna segalanya dengan bijaksana. Kehancuran hidup yang sudah terjadi di masa lalu sebelum kebangkitan spiritual terjadi mulai diterima dan dipahami sebagai bentuk pelajaran hidup. Saat manusia mulai menerimanya sebagai pelajaran hidup, secara otomatis neuron-neuron di otak membentuk koneksi baru dan menulis ulang nasib manusia menjadi lebih baik. Neurotransmitter baru atau senyawa protein di dalam otak ini dilepaskan di dalam sel-sel saraf dan menuju ke pusat sel atau nukleus, di mana ia kemudian mendarat di DNA. Protein ini lantas mengaktifkan sejumlah gen. Gen ini kemudian memerintahkan tubuh untuk menghasilkan senyawa-senyawa protein lain yang diperlukan untuk merawat dan menyembuhkan tubuh, termasuk juga membentuk rangkaian DNA baru. Inilah yang kemudian membuat manusia menjadi berubah secara kepribadian. Kepribadian manusia tersimpan di dalam DNA. Pikiran mampu mengubah kode-kode DNA, dan kesadaran sejati mengarahkan bagaimana pikiran seharusnya berpikir. Itulah kenapa setelah kebangkitan spiritual, hidup kalian berubah total. Bahkan kepribadian kalian ikut berubah total. Kalian yang dulunya ceroboh, gegabah, mudah tersinggung, mudah tertipu, dan sulit menetapkan batasan, sekarang berubah menjadi pribadi yang lebih hati-hati, lebih peka terhadap situasi, dan mulai bisa menetapkan batasan tegas agar tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Otak kalian sangat mendukung perubahan positif ini. Secara otomatis, ketika kalian berhasil mengambil hikmah dari peristiwa terdahulu, otak akan langsung menulis ulang kode DNA kalian, sehingga kalian tak lagi mengulang kesalahan yang sama. Dari sinilah kalian belajar menguasai kehidupan. Inilah sumber dari kebijaksanaan. Kalian yang dulu tidak peka, sekarang jadi peka. Otak kalian telah belajar bahwa saat kalian tidak peka, kalian akan mudah dimanfaatkan oleh orang dan cenderung mudah terjerumus dalam kesialan. Sekarang, setelah kebangkitan spiritual terjadi, otak kalian belajar untuk menjadi lebih peka. Sel-sel saraf telah mengaktifkan sendiri gen-gen yang membuat diri kalian lebih peka terhadap vibrasi, energi, dan perasaan orang lain, baik yang terlihat maupun yang disembunyikan. Panca indera kalian menjadi semakin sensitif terhadap perubahan-perubahan kecil dari gestur manusia, sehingga kalian pun punya kemampuan yang namanya empath, yakni sensitif terhadap energi orang dan bisa merasakan perasaan orang lain walaupun tanpa berbicara sebelumnya. Ini bermula dari semakin sensitifnya kalian terhadap energi dan perubahan. Ini kemudian membuat kalian semakin peka terhadap gelombang-gelombang informasi atau gelombang medan elektromagnetik di alam semesta. Sehingga ini
ini men-trigger kemampuan supernatural lainnya muncul, seperti telepati, kemampuan penyembuhan, bahkan kemampuan melihat masa depan dengan jelas dan akurat. Pikiran kalian telah menembus ruang dan waktu. Ini membuat kalian semakin super, sebab pikiran bawah sadar adalah dimensi yang tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Apapun bisa terjadi di sini. Kalian bahkan bisa menembus dimensi kuantum yang berisi probabilitas tanpa batas, tapi juga sekaligus makin bijaksana. Semakin takluk ego, semakin kalian bijaksana. Tapi ini bukan berarti nanti ego hilang 100%. Ego tetap ada, karena dengan ego ini manusia jadi bisa punya insting untuk melanjutkan dan mempertahankan kehidupan. Hanya saja yang sekarang terjadi, ego sudah menjadi takluk dan tak lagi menguasai diri sepenuhnya. Kalian sekarang juga jadi makin peka terhadap pikiran bawah sadar kalian sendiri. Di mana dulu, mungkin ini adalah sesuatu yang sulit kalian sadari. Sekarang kalian mulai menyadari hal-hal kecil yang berdampak dalam kehidupan yang sebenarnya berasal dari memori pikiran bawah sadar. Kalian mulai merubah apa yang merugikan dan negatif menjadi sesuatu yang positif dan membawa manfaat. Setiap kali kalian belajar dan berubah, otak akan membentuk koneksi sel saraf baru dan membuat kode-kode DNA kalian berubah secara otomatis. Sehingga kalian benar-benar bisa berubah dan menjalankan introspeksi diri. Kalian sekarang mulai sadar apa yang jadi sumber trauma dan luka batin masa lalu yang menghancurkan hidup. Kalian juga mulai sadar tentang apa saja yang menimbulkan karma buruk dan karma menurun dalam kehidupan. Kalian mulai menyadarinya karena informasi ini langsung datang dari pikiran bawah sadar sendiri, yang sebenarnya juga merupakan kinerja otak. Lalu kalian mulai memutuskan untuk menghentikan kebiasaan yang mengundang karma-karma buruk tersebut dan merubahnya menjadi kebiasaan baru yang memberdayakan. DNA kalian pun berubah, kalian pun bebas dari jeratan karma masa lalu. Kalian itu supernatural dan memang seperti inilah sejatinya manusia. Nah, sekarang coba bayangkan kalau Indonesia punya 1 juta saja orang-orang yang sadar akan hal ini. Bayangkan bakal seperti apa baik dan majunya negeri ini. Makanya tidak heran kalau leluhur-leluhur zaman dulu dibilang sedang menanti kita untuk mengalami kebangkitan spiritual. Karena memang kita ini sedang ditunggu untuk merubah kehidupan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Inilah yang disebut dengan kebangkitan Nusantara. Banyak orang bertanya, apa sih yang harus dilakukan jika mengalami kebangkitan spiritual? Kemana arahnya kebangkitan spiritual yang dialami? Apa yang harus dilakukan saat kebangkitan spiritual terjadi? Dan apa yang akan terjadi dalam hidup sih setelah mengalami kebangkitan spiritual? Apa bedanya spiritual dengan supranatural? Semua jawaban dari pertanyaan ini sudah saya bahas dalam online course yang berjudul Kebangkitan Spiritual dan Penyembuhan. Di sini juga sudah dilengkapi dengan tutorial meditasi dan beberapa hipnoterapi yang sangat berguna untuk proses spiritual kalian. Sehingga nanti harapannya kita bisa cepat menemukan kembali jati diri kita yang sesungguhnya, yakni sebagai makhluk spiritual yang berkesadaran. Untuk mengikuti online course-nya, silahkan klik link yang ada di deskripsi video. Atau kalian juga bisa hubungi nomor WhatsApp di deskripsi untuk mendaftar secara manual. Online course ini belum tentu akan ada terus, jadi mumpung masih ada, yuk buruan ikuti online course-nya dan rasakan dampak positif dari meditasi dan hipnoterapi yang ada di dalamnya. Saya tunggu kalian di online course ya.